Berfokus pada cerita seorang putri kerajaan Ovim yang lari dari kejaran kelompok pengkudeta yang istananya sekarang tidak baik-baik saja. Dan untuk menyelamatkan diri, terpaksa harus kabur ke portal menuju dunia lain. Dengan kata lain, orang yang bernama Sosuke menemui nasib malang yang dia tertimpa tubuh Sarah yang jatuh dari ketinggian. Untung gak encok, tapi karena itu Sosuke gagal dalam misinya. Karena dia adalah detektif lokal. Sosuke juga sempat nanyain, lu dari mana dan kenapa bisa kesini? Setelahnya, Sosuke juga sempat heran, kok bisa bahasa manusia di dunia ini? Sarah menjawab, lah, gue juga nggak tahu, paket komplit kali. Sosuke juga bilang saat di rumah saat selesai mengobrol, nanti ketika hujan berhenti besok, pergi dari sini ya. Sarah bilang boleh saja, asal nanti aku akan menghapus ingatanmu. Sosuke sih masih tenang, tapi sihir yang akan digunain ini bisa sangat berisiko dan mungkin bakal fatal. Sosuke kaget lah, woi bagaimana bisa anda melakukan ini pada saya? Sarah hanya khawatir, tapi kayak ngancem. Lagian dia nggak mau jadi buronan untuk bahan percobaan orang di dunia ini. Sosuke apa boleh buat, dengan berat hati dia menerima Sarah untuk perdamaian. Bukan untuk tinggal di sini. Berpindah sudut pandang pada seorang pengawal kesatria yang bernama Livia. Dia setelah selesai dengan mencegat pasukan pemberontakan, akhirnya bisa nyusul nonanya. Namun dia beda nasib nih. Tidak ada seorang pun yang menjadi tempat baginya. Ketika Livia menemukan danau, dia langsung saja membersihkan diri dan menangkap ikan untuk dimakan, walau itu ilegal di sana. Gue juga sempat heran, sumber daya negara kan harus digunakan untuk sebaik-baik kemakmuran rakyat. 好きにしろ。ありがとうございます。あんたまるで異世界から転移してきた女騎士みたいだな。あんたどこの国の人だ？後ろの段ボールを使うといい。ありがとうございます、鈴木殿。おい起きろ。あんたホームレスに向いてるのかもな。それは喜ぶべきなのでしょうか。 Setelah sarapan dengan telur ceplok, di bar kebetulan ada kenalan Sosuke yang punya baju yang pas untuk Sarah. Untuk sementara Sosuke terbantu dengan itu. Sarah juga belajar banyak ketika di dunia yang baru dia tinggali ini. Serasa dunia yang damai. Kita bisa melakukan apa saja. Sarah demi mendapatkan makanan enak, karena dari kemarin makan telur dadar tanpa tepung ya kan. Dia bisa membantu kali ini. Bukan hanya mantra penyembuh, dia juga bisa membuat orang atau dirinya sendiri terbang walaupun tembus pandang. Sosuke tahu itu akan sangat simpel, namun Sosuke berpikir lebih baik jangan. Dia punya alasan sendiri kenapa itu sebaiknya jangan dilakukan. Sosuke juga mengingatkan, detektif di dunia nyata sejatinya bukan seorang pahlawan tahu. Jangan berharap banyak. Sarah agak kecewa sebab masa sih? Aku rasa detektif itu adalah orang yang keren. Selanjutnya saat melakukan misi kembali, Sosuke sepertinya akan kelar nih pada waktu atau malam itu. Sebab saat Sosuke ingin menggebrek barang bukti dan membuktikan targetnya selingkuh atas kecurigaan pelanggan yang merupakan istrinya yang curiga, itu salah besar. Sebab dia ternyata sering telat sebab lagi dijebak oleh preman yang ngancam kalau nggak kasih duit dia akan dibunuh. Gue masih belum paham kenapa nggak lapor polisi nih bapak-bapak. Apa ada masalah yang kita nggak tahu? I don't know. Sosuke sih niatnya mau nunggu polisi datang. Namun saat mengingat perkataan Sarah tentang kerennya detektif serta lihat laki-laki malang yang dikeroyok dan hampir mati, adrenalin Sosuke naik dan nyamperin mereka. Sarah datang dan tentu ingin membantu. Walau agak kaget sih kenapa dia ada di sini. Sarah malah yang heran. Detektif mah jago nguntik orang, dia sendiri diuntik nggak sadar. Daripada itu, Sarah kira Sosuke sepertinya nggak butuh bantuan Sarah kali karena jago bela diri. Namun Sosuke bilang kalau dia masih butuh buat cepat numbangin mereka. Setelah selesai dengan pertarungan dan polisi sudah datang, syukurlah masalah ini sudah berebes. Sosuke tentu ditanya banyak di polsek tentang kejadian ini. Dan saat pulang, Sosuke ada kejutan untuk Sarah sebagai hadiah karena membantu tadi, yaitu steak wagyu. Sarah cukup senang dengan makanan ini nih. Dia rasa ini makanan pertama yang enak yang dia rasa di rumah Sosuke. Ya iyalah baru gajian dari selesai misi yang kelar. Oh iya, BTW Sosuke bilang ke Sarah kalau dia nggak usah dibantu. Lagian jangan ikut-ikutan lagi ya, bahaya soalnya. Sarah tentu nggak nurut. Jadi Sarah rasa dia membantu Sosuke untuk dirinya sendiri. Lagian walau Sosuke melarang dia akan terus mengikuti. Apa boleh buat, putri yang satu ini keras kepala.
Selanjutnya dalam sudut pandang Livia, dia sepertinya lancar-lancar saja jadi pemulung. Maksud gua terbiasa menjalani hidup nasib yang kurang bagus. Livia juga masih punya tujuan. Dia tak boleh seperti ini terus. Dia harus mencari Nona Sarah dan bersamanya. Gue jadi kasihan sama Livia selama 2 episode ini. BTW ada seorang teman tunawisma juga yang membantu Livia ya guys ya, yang bernama Suzuki. Karena banyak tahu apa benar dia tunawisma. Suzuki hanya bilang banyak orang jadi tunawisma dengan cara berbeda-beda, dan itu alasan pribadi seseorang. Di akhir katanya dia bilang, ya aku hanya pencundang. Selanjutnya saat dibagi-bagi makanan gratis, Livia didatangi Asep yang menawarkan pekerjaan ringan namun banyak menghasilkan. Kebutuhan Livia juga lagi butuh banget nih buat sewa detektif untuk mencari Nona Sarah. Saat itu juga Suzuki mengingatkan agar sebaiknya jangan. Yara. よろしくお願いします、プリケツ殿。川で汗は流していたのですが。川っすか？そりゃ大変っすね。これは一体。Sampai di sana dia nggak menyangka ternyata ini pekerjaan bejat. Namun Livia coba bertahan dengan keadaan. Walau agak waspada, dia langsung dapat 2 jutaan. Dia tak tahu kapan harus menyerah karena nggak tahan juga ya kan. Namun tak lama hal yang lebih mengejutkan terjadi. Tempat yang baru Livia kerja di situ sudah kena gerbek. まあ、違法な接客やってるって噂になってたからね。取り調べ。リビアちゃんDan walau agak memalukan, dia kembali ke tempat Suzuki lagi. Suzuki tentu menyambut, dia bilang gak berhak melarang. Suzuki tampak peduli sepertinya. Dia selalu nyari info untuk membantu Livia menemukan Sarah. Jadi ada lowongan detektif di kota dan ini alamatnya. Kamu bisa cari aja. Keesokan harinya saat Livia sudah sampai pada alamat yang dimaksud, itu rumah Sosuke ya guys. Livia nggak menduga akan bertemu Sarah di sini. Walau dunia ini damai, dia akan terus bersama Sarah. Walau Sosuke agak keberatan sih buat nampungnya. Sarah meyakinkan kalau kerjakan saja dia di sini. Lagian mana bisa aku biarkan pelayanku jadi pemulung. Saat ingin salam perpisahan dengan Suzuki kembali karena sudah bertemu dengan Sarah dan tinggal di tempatnya, Livia berpesan kalau punya tempat kembali, saya rasa Anda harus kembali. Hargai setiap tempat karena banyak orang yang masih payah mencari tempat. Setelahnya kita dilihatkan Suzuki yang tampak tersentuh oleh gaya bicara Livia yang kena banget. Identitas yang kita ketahui bahwa dia merupakan penulis ya guys. Jadi arti ya aku pecundang ini tuh. BTW saat hari-hari berlalu, Livia menjalani kerjaan sebagai asisten detektif. Dia mengacaukan segalanya ya guys ya. Makanya dia dipecat. Jadinya biar Sosuke temukan pekerjaan yang layak dan tempat buat Livia. Namun Livia nggak enak dan masih punya harga diri. Dia akan berusaha sendiri. 大丈夫なのか？まあ、死にはせんじゃろ。Sebelum menerima misi, Sosuke ke tempat orang yang biasa memberinya misi ya guys, yaitu pengacara yang bernama Aisaki. Dia klien langganan Sosuke. Sarah sempat gak percaya gadis itu berumur 34. Setelah mengenalkan diri dan banyolan santai, Aisaki pun memberi saja misi itu yang harus Sosuke investigasi. Ini adalah ibu rumah tangga atas permohonan pelanggan yang merupakan suaminya. Suaminya curiga dengan istrinya karena tak tahan dia menyewa detektif untuk menangkap apa yang diperbuat istrinya saat dia kerja. わらわとしたことが何日経った？そんなに経つかよ。あれは造園業者だな。いや待てよ。おっ。植木屋がコールドブレスしておった。これはえぐい。 Yap, misinya selesai dan beres sangat cepat ya guys. Atas bantuan Sarah, kasus ini terungkap ya, yang ternyata kasus perselingkuhan dengan tukang kebun. Haha, abis loh. Bisa-bisanya suami lagi cari nafkah, dia malah main kuda-kudaan bareng tukang kebun. Aisaki sempat nanya, Angelnya dari tempat tinggi nih, dapat dari mana? Sosuke beralasan ambilnya pakai drone. 子供相手にやきもちですか？宗介くんに汚れ仕事を頼みにくいというだけ。 Waduh, ternyata ada yang gak suka Sosuke deket-deket sama Chiwi. Ternyata tsundere juga ya Aisaki ini. Pantesan waktu di toko, Sarah sempat khawatir sebab misal Sosuke ada hubungan percintaan, dia akan mengganggu. Ternyata Sosuke tak tertarik cinta tuh. Jadi dia aman untuk tetap bersama Sosuke. Soal kawin juga karena belum Sosuke pikirkan, pasti waktu lama nanti. Dan
udah, videonya pun berakhir dulu sampai sini ya guys ya. Oke guys ya, sekian dulu, semoga enjoy. Oh iya BTW, gue baru ngas sama salah satu angel gambar yang memperlihatkan gambar yang menurut gue sangat familiar. Gambar ini gue rasa masih banyak yang belum tahu soal pelacur yang difitnah lalu pacar pelacur ini membela. Oke deh, daripada jadi channel mitologi, mari kita sudahi saja ya guys ya. Semoga suka dan terhibur. Jangan lupa support ya guys ya, boleh like and jangan lupa masuk komen sebanyak-banyaknya. Kasih ke siapa lagi dan untuk pembahasan yang pelatihan seru dan favorit serta rekomendasi yang ada di dunia gitu, jangan lupa ngopi. Semoga enjoy this video, semoga suka dan terhibur. Sekian, dadah.